Jadi Ibunda Siti Maryam sudah meminta kepada Allah, berazam, bertekad agar anaknya menjadi pengabdi menolong bagi agama Allah Subhanahu wa taala, pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya itu yang pertama, seorang ibu yang salihah bertekad agar anaknya pun menjadi anak yang taat, anak yang luar biasa. Kedua, apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam dalam surah Al-Imran ayat ke-36 dikatakan, maka ketika Ibunda Siti Maryam melahirkan, beliau berdoa, ya Tuhanku, aku telah melahirkan seorang anak perempuan, dan seterusnya, dan aku memberikan nama Maryam. Pendidikan yang kedua, kalau kita ingin anak-anak kita saleh dan salehah, maka berikan nama anak itu dengan nama yang baik, karena nama adalah sebuah doa. Maka Ibunda Siti Maryam memberikan nama anak itu Maryam. Dan kemudian dilanjutkan, kedua memberikan nama yang baik. Ketiga, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang bermutu. Ketiga, seorang ibu dan juga ayah tentunya senantiasa memberikan doa kepada anak-anaknya setiap saat. Bukankah kita mengetahui, wahai para ibu dan para ayah di sini, bahwa ada doa-doa mustajab yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain doa orang sabar dalam perjalanan, doa orang yang zalimi, doa pemimpin yang adil, juga doa orang tua kepada anaknya. Maka Ibunda Siti Maryam ini, ibundanya Siti Maryam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini dijauhi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Begitu pula dengan kita, setiap hari, setiap saat, selesai melakukan amal-amal saleh misalnya, kita doakan satu persatu anak-anak kita sesuai dengan harapan-harapan kita. Allah dengarkan doa itu insyaallah. Keempat, apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam dalam surah Al-Imran ayat 37 dikatakan, maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria alaihissalam. Sejak kecil, seorang Siti Maryam diletakkan di Baitul Maqdis Palestina di bawah asuhan sang paman Nabi Zakaria alaihissalam. Pola pendidikan yang keempat, kalau kita ingin mendapatkan anak-anak kita saleh dan salihah, maka pastikan anak-anak kita mendapat lingkungan yang baik, orang-orang sekitarnya baik, guru-guru yang membibitnya orang-orang yang baik, orang-orang yang mengarahkan anak-anak ini untuk mendapatkan pengetahuan agama, pengetahuan dunia, pengetahuan akhirat. Seperti Siti Maryam dari kecil ditaruh di Baitul Maqdis Palestina di bawah pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi apa? Lingkungan itu sangat menentukan siapa anak kita ke depannya. Yang kelima, apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam? Berikutnya Siti Maryam ini luar biasa teman-teman sekalian. Beliau selalu mendapatkan makanan-makanan yang tak terhingga dan tak terduga di mihrabnya di Baitul Maqdis Palestina. Sampai Nabi Zakaria bertanya, ini semua makanan dari mana ya Maryam? Kemudian Maryam mengatakan, Siti Maryam mengatakan, ini makanan dari Allah. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita yang sekarang, kalau kita ingin anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita baik, saleh, taat kepada Allah SWT, perhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya haruslah makanan yang halal dan baik. Pastikan makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, cara perolehan hartanya dari seorang ayah harus halal, harus baik, dan juga zakatnya harus baik. Karena makanan-makanan yang haram membuat doa-doa kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita wajar akan kita susah dinasehati. Mungkin sebab ada yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu cerita singkat tentang seorang Siti Maryam ibu sekalian. Kemudian Siti Maryam bagaimana kehidupannya ketika pada akhirnya beliau berada di Baitul Maqdis Palestina. Masya Allah. Kita lihat teman-teman sekalian dalam surah Maryam, surah ke-19 dalam Al-Quran, bagaimana beliau sangat luar biasa ketika menghadapi malaikat Jibril yang datang kepadanya. Siti Maryam sehari-harinya bermunajat, menjauhkan diri daripada orang-orang di luar sana, senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Di suatu ketika luar biasanya seorang malaikat datang di hadapan Siti Maryam dengan wujud yang sangat indah mempesona, dan Siti Maryam menjaga dirinya. Kita lihat dalam surah Maryam ayat ke-18 sampai ayat ke-21. Ini di mana seorang malaikat yang rupawan datang kepada Siti Maryam dan mengabarkan bahwa Siti Maryam akan mengandung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam
18 sampai ayat ke-21. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس Baik, Masya Allah. Semoga Bapak dan Ibu sedang ada di sini tidak hanya berkunjung ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tapi Allah anugerahi juga untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa sehingga kita bisa melihat mihrabnya Siti Maryam. Ketika Siti Maryam, Bapak dan Ibu sekalian sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Maryam berkata, ketika ada seorang laki-laki yang datang di hadapannya, itu mereka itu adalah malaikat. Semua aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang bertakwa, kata Siti Maryam. Lalu malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak yang suci. Maka Siti Maryam terheran-heran dan berkata, bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki, padahal tidak ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang berzina, kata Siti Maryam, seorang wanita yang suci, yang sangat menjaga dirinya ini. Lalu malaikat Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagi Allah, dan agar Allah menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami dari Allah, dan itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka Siti Maryam kita lihat di sini teman-teman sekalian, beliau menjaga dirinya ketika ada seorang laki-laki dengan wujud yang baik, yang mana itu adalah malaikat Jibril. Beliau betul-betul menjaga dirinya dari orang yang berdiri di hadapan tersebut dengan mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Beliau melindungi dirinya, Masya Allah. Dan singkatnya Siti Maryam dianugerahi kehamilan yang kemudian membawa beliau harus pergi mengasingkan diri karena pastinya nantinya akan dikata-katai oleh orang-orang sekitarnya. Masa kehamilan yang tidak mudah, ibu sekalian. Beliau seorang ibu yang seorang diri dengan kehamilan yang besar, berjalan di tengah pasir yang tandus. Kemudian beliau sudah merasa sangat sakit. Akhirnya alhamdulillah beliau Allah izinkan melahirkan, dan kekuatan beliau yang luar biasa itu membuat beliau bisa menggerakkan pohon kurma sehingga beliau bisa makan kurma yang jatuh dari tangan yang beliau gerakkan. Siti Maryam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi seorang ibu yang kuat. Pohon kurma itu bukan kecil, ibu sekalian. Orang yang dalam masa hendak melahirkan atau setelah melahirkan itu dalam masa yang lemah, tapi beliau memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga beliau ikhtiar luar biasa untuk mendapatkan makanan untuk bisa dimakan oleh beliau. Kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang, maka kita bukan hanya sekedar berpasrah menunggu keadaan, menunggu pertolongan dari Allah, tapi harus ada ikhtiar yang kita lakukan untuk menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Tugas manusia itu adalah duit, doa, usaha,
ikhtiar, tawakal ala Allah. Ini yang coba tidak disampaikan oleh Siti Maryam. Beliau seorang diri, siapa yang bisa tolong beliau? Allah. Allah memang tolong beliau. Tapi beliau harus melakukan ikhtiar untuk melakukan kehidupan beliau sendiri supaya bisa dapat